pertanyaannya agak keluar dari tema sedikit Ustaz. Yang pertama, zaman sekarang ini sering kita dengar atau bahkan banyak terjadi perceraian, khususnya pada pernikahan mungkin umur 2 tahun, di bawah 5 tahun. Bahkan ada informasi juga dari salah satu pengacara itu, banyak sekali khususnya di Jawa Timur, kalau tidak salah di Malang juga lebih banyak. Yang ditanyakan ini, apa yang harus dipersiapkan atau bekal bagi pemuda-pemudi yang akan melangsungkan pernikahan agar tidak sampai terjadi hal tersebut. Yang kedua, berkaitan dengan iddah. Bagaimana strategi iddah yang akan dilaksanakan oleh seseorang perempuan yang dia ditinggal oleh suaminya, namun perempuan tersebut masih bekerja di instansi. Kadang-kadang mungkin notabene-nya itu instansi itu memberikan cuti hanya 14 hari, sedangkan iddahnya kan panjang. Lalu apa yang harus perempuan itu lakukan? Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjadinya perceraian, kita harus melihat setiap kejadian itu penyebabnya. Kalau kita ingin membendung kejadian itu terjadi lagi, penyebab misalnya kebakaran, supaya tidak terjadi lagi, ya itu harus dihindari. Penyebab sakit juga demikian. Penyebab perceraian itu apa? Bisa karena ketidakcocokan karena urusan agama, atau merasa ada yang lebih mulia daripada yang lainnya, atau masalah ekonomi atau yang lainnya. Karena itu orang itu kalau kawin, dia tadi itu harus berpikir yang sekiranya jangan sampai terjadi perceraian. Pilih yang sebatin, yang disebut kafah. Yang pertama. Yang kedua, persiapan itu dengan pendidikan, mengajarkan yang laki apa tugasnya terhadap istri, sehingga dia menjadi suami idaman istri. Sebaliknya, istri juga diajarkan apa tugasnya kepada suami, sehingga dia akan menjadi istri idaman suami. Klop jadinya. Saya mau tanya, kalau mau beli baju, kira-kira mikir nggak ukurannya sama nggak dengan tubuhnya? Setelah sama, modelnya pantas nggak sama anak? Setelah itu warnanya pas apa enggak sama anak? Kan begitu ya. Semuanya dipikir. Loh, bisa hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Laki atau perempuan juga berpikir, ini pas enggak jadi istriku ya? Ini pas enggak jadi suamiku ya? Nah, ini harus ditimbang, harus betul-betul yang sekiranya persis. Jangan wah cari baju yang paling gede, kompor jadi. Yang paling kecil, ya nyepelnya. Segala sesuatu dipikirkan. Begitu juga jangan jodoh. Jangan mencari jodoh dari itu, kamu itu asal-asalan. Dari medsos, dari HP, dari ya pikir baik-baik. Kenapa perkawinan kamu itu akan menghasilkan anak? Lah anak kamu akan jadi apa kalau kamu itu asal-asalan? Perempuan juga begitu, pikir. Suami kamu, tidak kasih gambaran. Suami membawa bibit anak, sperma. Istri itu adalah ibarat tanah yang akan mengelola bibit.
sawah yang penuh bibit. Bibit yang bagus harus diterima oleh sawah yang subur, baru nanti akan keluar hasil yang baik. Kan gitu, logikanya kan begitu. Laki-laki yang soleh cari perempuan yang solihah, baru nanti insya Allah akan keluar anak yang soleh, bibitnya sudah bagus. Ibarat tanah subur dikasih bibit yang unggul, keluar tunas. Tugasnya apa? Jangan lupa nyirami setiap hari. Soleh dapat solihah, keluar anak, jangan lupa kasih di pendidikan setiap hari. Kemudian dijaga dari hama, jangan sampai kena urat, jangan sampai kena ular, jangan sampai kena tikus, jangan sampai, dijaga sehingga betul-betul akan mengeluarkan buah yang bagus atau biji yang bagus. Begitu juga soleh dapat solehah, keluar anak, kasih pendidikan dan dijaga daripada teman yang tidak baik, sehingga punya anak yang solihin dan solihat. Begitu. Yang penting kepuasan seksual ya, itu bukan air kencing yang kamu keluarkan, itu bakal jadi anaknya antum. Karena itu Nabi menyatakan ikhtaru li nutfikum fa innal irqa dassas. Cari wadah yang pantas untuk menaruh mani kamu, karena wataknya ibu itu akan turun kepada anak. Gen kalau bahasa sekarang gitu. Jangan yang penting cantik, tapi dari lingkungan yang nggak benar. Ini katakan hotdog diman, hijau, loyo-loyo menarik, tapi di tempat yang kotor yang menjijikan. Apa al-mar'atul hasnah min bambatisu, perempuan yang cantik daripada lingkungan yang tidak bagus. Tapi saya niatnya untuk mendidik itu dan ini. Kalau banyak umur itu punya anak lima masih kecil-kecil mati sama didik. Ibunya kamu, keluarganya ibunya, istrinya kamu atau keluarga istrinya kamu. Karena itu awas hati-hati, jangan asal pelampiasan seksual, tapi pilih yang sekiranya seorang istri yang bisa mendidik anak-anak kamu. Nah, istri juga begitu. Jangan mentang-mentang belajar ada di pondok, misalnya keluar daripada Hadramut atau Azhar, udah gak tahu hak suami. Uripe jadi majelis dong. Hadir hall ikut, itu ikut, akhirnya suaminya jaga anak. Kudungan kepada suami. Khidmat sama suami itu lebih penting. Ya, antum kan punya orang tua dulu. Yang hadir itu yang laki-laki. Oh itu kalau berangkat bisa nggak masuk ke dalam sekarang. Iya yang dulu orang tua kita kan ibu-ibu kita di bed semuanya. Dan ada pergi kemana-mana. Ini saya keluar negeri begini. Khidmat sama suami itu lebih penting ya ikhwani. Dapat barokahnya sama pun ada barokahnya Nabi ketika kamu itu ada khidmat sama suami dan mau mendidik anak-anak kamu. Ya kan? Pertemuannya ada di mall, ada di hotel, ada di itu, ya pada janganlah. Apalagi ini dianggap ma'ruf ini dianggap satu kebaikan, satu keberhasilan lah. Ini kemerosotan itu sudah. Dulu itu jarang perempuan-perempuan kita yang tahu mall itu, pasar jarang. Karena itu mereka itu lebih senang tuku peracakan, tidak beli di pasar. Kenapa? Meminimalkan untuk masuk pasar. Lagi ke hotel itu capek kita ini. Kenapa kok bisa demikian? Bingung kita kadang-kadang. Bingung kadang-kadang. Padahal Allah menyatakan waqarna fi buyutikunna, tinggal di rumah perempuan itu, nggak sampai sholat jenazah, enggak kok.
sholat Jumat ya tidak pahalanya besar, sholat Idul Fitri berapa ya udah. Ini ada Buddha, ada Basudan, itu disebut setiap hari perlu betul terus. Si ngomong si mana kasih? Ya, ini penting ya, jadi harus kita batasi apa tugas utamanya suami, apa tugas utamanya istri, ya supaya nggak terjadi konflik. Ya ini yang cerai, yang ini merasa aku dilarang dakwah, aku dilarang berbuat baik, yang ini menyatakan kamu tuh baiknya harus begini, tukaran tadi, tukaran. Karena itu orang tua jangan hanya mempersiapkan untuk memberikan cinta beranak resepsinya, tapi persiapkan anak kamu menjadi istri harapan suami, yang laki juga itu laki-laki harapan istri.